Shalom sahabat, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. New Chapter Message hari ini berjudul Memahami Isi Hati Bapa. Saat kita bangun pagi hari, kita perlu memanjatkan berlimpah-limpah ucapan syukur kita kepada Bapa di sorga. Tentunya hal tersebut bukan karena kita betah tinggal di dunia ini, tetapi syukur yang kita panjatkan karena kita masih diberi kesempatan agar dapat belajar memahami isi hati Bapa. Belajar untuk memahami isi hati Bapa sejatinya adalah hal yang terpenting dalam kita menjalani hidup kita di dunia fana saat ini. Karena apa? Karena dengan kita memahami isi hati Bapa, maka kita tahu apa yang dapat menyenangkan perasaannya. Sehingga semua yang kita lakukan, renungan hati kita, perasaan kita, pikiran kita yang menghasilkan kehendak, semuanya itu atas dasar kerinduan yang dalam menyenangkan perasaan Bapa di sorga. Nah, tentunya hal tersebut itu hanya dimiliki oleh anak-anak Tuhan yang bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Karena kalau misalnya anak-anak yang tidak bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan, ya sifatnya masih ego. Selalu aku dan aku. Kebutuhanku dan terus kebutuhanku. Keinginanku dan terus keinginanku. Jadi tentunya hal memahami isi hati Bapa itu dimiliki oleh anak Tuhan yang bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kedewasaan seseorang itu tidak mengenal usia ya sahabat Bapak Ibu. Tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Dan yang parah adalah saat kita menjadi tua tetapi tidak menjadi dewasa. Apalagi dewasa rohani. Untuk itu ya sahabat Bapak Ibu, mari kita terus bertumbuh dalam kedewasaan iman kita, sehingga kita senantiasa memiliki kerinduan untuk memahami isi hati Bapa. Karena seperti yang tadi disebutkan, bahwa dengan kita belajar untuk memahami isi hati Bapa, maka kita dapat mengetahui apa yang dapat menyenangkan perasaan Bapa. Sehingga semua yang kita lakukan dengan dasar senantiasa mau menyenangkan perasaan Bapa. Seperti yang terdapat dalam ayat Alkitab Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini bisa saja berarti anak-anak yang rohaninya tidak bertumbuh dewasa terus berseru Tuhan, minta ini, minta itu, tolong ini, tolong itu. Bisa saja gak masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi semua yang melakukan kehendak Bapa akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, bagi kita nih yang mau melakukan kehendak Bapa, berarti kan kita beranjak dewasa, bertumbuh dewasa. Maka dengan demikian kita yang senantiasa berjuang melakukan kehendak Bapa, kita ini sementara menyenangkan perasaan Bapa. Nah, kita bukan otomatis ya. Dengan demikian, bila kita terus dalam perjuangan ini, kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, demikian ya pesan singkat hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam berkemas pulang, salam semakin seperti Yesus. Amin. Amin.